Halo Pak, siang. Selamat siang. Nah Pak, ini kan Taman Prasasti, adanya di sebelah kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bu, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Taman Prasasti ini, terus apa aja yang ada di dalamnya? Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan, dan Museum Prasasti ini adalah satu-satunya museum outdoor milik Pemprov DKI. Nah, kenapa bisa disebut museum outdoor? Karena tempat ini awalnya adalah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebon Jahe Kober atau Kerkhoffland ini mulai dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795. Nah, karena diresmikan di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Dengan lahan seluas 5,5 hektar, tempat ini menjadi salah satu pemakaman umum terbesar ya di masanya. Dan pemakaman ini berjalan sampai tahun 1974 pada saat tempat ini diklaim sebagai milik Pemprov DKI. Semua jenazahnya kemudian diangkat, sebagian dipindahkan ke tanah kusir dan sebagian lagi dipindahkan ke Benteng Pulau. Tapi ada juga yang dibawa ke Belanda. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu-batu misalnya ditata ulang sedemikian rupa dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dan diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, dengan luas lahan 1,3 hektar. Oh, berarti di sini udah nggak ada jasadnya ya, cuman tugunya aja gitu ya Pak ya. Berarti di sini selain makam ada apa lagi Pak fasilitas di sini? Apa cuma makam aja buat dilihat-lihat? Ya, kita kan museum outdoor ya, jadinya pengunjung itu bisa dengan melihat koleksi-koleksi, terus juga bisa mengenal sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya. Kita ada kurang lebih 20 koleksi unggulan yang bisa kita jelaskan kepada pengunjung. Dan selain mengenal tokoh-tokoh Belanda pada masanya yang mempunyai nilai sejarah, tentu saja mereka juga bisa datang ke sini untuk berfoto-foto, karena arsitektur kita ini seperti kayak di Eropa, dan bahan-bahannya pun asli dari Eropa yang kita sebut sebagai marmer Carrara. Oh, marmer Carrara. Berarti yang bahan-bahannya asli. Tadi ada 12 ya? 20. Oh, 20 maaf. 20. Itu berbentuk makam atau apa Pak kalau yang 20 itu? Prasasti nisan. Oh, prasasti ya, nisan. Kalau makam kan pasti ada jenazahnya. Iya, iya. Kalau kenapa itu dianggap sebagai paling spesial? Apakah ada perbedaan dibandingin nisan-nisan yang lain? Ya, tentu saja. Kalau dari bentuk juga beda ya, karena biasanya kalau orang Belanda kalau punya jabatan, punya kekayaan tertentu, pasti nisannya itu sesuai dengan kegiatan semasa hidupnya. Dan kita juga sudah mendapatkan hasil identifikasi mengenai sejarah-sejarah orang-orang tersebut. Makanya itu yang kita jelaskan kepada pengunjung. Kalau yang lain mungkin ada yang lebih bersejarah, mungkin ada yang lebih terkenal, tapi kita belum dapat interaktifnya. Karena kan kita memang cari sendiri informasinya. Paling tidak kita harus menunggu keluarganya untuk datang ke sini. Barangkali ada informasi yang menarik tentang mereka, baru kita mulai ke sini. Tapi angker nggak sih Pak di sini kalau malam? Masalah angker ya, karena kita bekas pemakaman ya. Ada aja ya. Ya angker, tapi kalau menurut saya pribadi, karena tempat ini termasuk salah satu milik pemakaman Belanda, walaupun pemakaman pemerintah Belanda itu punya 2 jenis pemakaman, satu Kerkhoffland, tempat ini yang kedua adalah Arafel. Nah, kalau Kerkhoff itu biasanya para bangsawan, ya para bangsawan yang dimakamkan di sini. Nah, biasanya kalau Arafel itu biasanya adalah para militer, tentara-tentara yang tewas pada saat itu ya. Kalau di sini berarti bukan tentara ya Pak ya, yang tadi lebih satunya itu. Kalau bangsawan itu kan meninggal dengan bahagia, kaya raya, didoakan segala macam, jadi otomatis lebih tenang. Hanya yang belum di sini juga ada. Oh iya, oke. Paling besar makam ukuran berapa Pak di sini? Yang paling besar itu makamnya Olivia Maria Raffles. Oh, Ya, sekitar 4,5 meter. itu di siapa tuh? Misalnya Johann Jacobi. Bangsawan. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas, halo, selamat siang. Dengan Mas siapa Mas? Dari asli Jakarta atau gimana? Enggak, saya tinggal di Serpong. Oh, di Serpong. Sengaja datang ke sini untuk apa?
cuman karena tadi yang makam Sorgiji atau ada vibes lain yang Mas rasakan ketika di sini? Awalnya ketika kesini itu karena diajak temen juga sih, itu karena waktu itu dari museum nasional, terus kayak emang di belakang dia ada museum prasasti gitu, terus pas kesini terus kayak oh iya bagus gitu, terus teduh juga nggak sih, tenang gitu, maksudnya jarang tempat yang di Jakarta yang bisa kayak rindang kayak gini, terus vibes-nya juga enak gitu, adem. Apakah tidak mistis Mas mengingat ini adalah kayak bekas-bekas pemakaman gitu? Mantap ya, pas pertama sini agak-agak serem sebenarnya karena waktu itu cuma berdua, tapi karena hari ini kayak lumayan banyak juga yang datang, jadi sebenarnya juga nggak yang seserem itu kok. Ya, Mas tahu ada di sini makam-makam beda-beda. Mas tahu nggak kalau misalnya itu ada perbedaan-perbedaannya atau sebenarnya tahu aja, biasa aja kita? Notice sih ada kayak yang tadi berbahasa Inggris, ada yang tulisnya bahasa Belanda, ada yang bahasa Mandarin juga gitu. Jadi saya nggak yakin juga sih ini makamnya siapa. Tapi kalau tadi ada tulisannya itu memang orang-orang penting di Jakarta katanya yang dimakamkan di sini. Oke, terima kasih Mas.